Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Valencia Menrova dari kelompok 6. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang KD 3.6, yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan dua kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, 3.6, menerapkan teknik presentasi yang efektif, dan yang kedua, kompetensi keahlian, 4.6, melakukan presentasi yang efektif. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran bahasa learning, kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi e-learning SMK Negeri 2 Padang, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan teknik presentasi, yang kedua, menjelaskan teknik presentasi yang efektif, yang ketiga, menyiapkan bahan presentasi, dan yang keempat, melaksanakan presentasi. Baiklah, kita akan masuk ke teknik presentasi. Presentasi bisa digambarkan sebagai teknik penyajian atau penyampaian suatu masalah, hasil gagasan, ide, karya inovatif, informasi yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain dalam sebuah forum. Tujuan presentasi ini adalah memberikan wawasan tentang informasi yang dimiliki agar diketahui orang lain, agar ikut memahami dan terpengaruh terhadap materi penyajian. Presentasi bisa dilakukan dengan metode ceramah secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung memiliki pengertian penyajian materi dilakukan secara tatap muka di depan audiens sehingga bisa melakukan interaksi secara langsung. Adapun metode presentasi tidak langsung bisa dilakukan dengan menggunakan remote system, YouTube online, Skype, atau model telekonferensi lainnya. Orang yang melakukan presentasi disebut sebagai presenter, sedangkan yang menjadi pendengar atau menghadiri acara presentasi disebut sebagai audiens. Biasanya teknik penyajian presentasi menggunakan media interaktif seperti aplikasi Microsoft PowerPoint. Jenis-jenis presentasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, impromptu. Impromptu adalah jenis presentasi yang disajikan oleh presenter tanpa persiapan apapun. Kondisi ini sering ditemukan pada beberapa orang yang menghadiri diskusi tanpa ada agenda memberikan presentasi. Yang kedua, manuskrip. Manuskrip adalah jenis presentasi yang dilakukan dengan menggunakan naskah sebagai acuannya. Yang ketiga, memo rider. Memo rider adalah presentasi yang dilakukan tanpa membaca teks atau naskah, karena berdasarkan hafalan naskah. Dan yang terakhir, extempore. Extempore adalah jenis presentasi yang presenternya telah mempersiapkan dengan baik materi yang akan disajikan beserta media pendukungnya. Tujuan dari suatu presentasi, yang pertama, memberikan daya tarik bagi peserta presentasi. Yang kedua, menstimulasi konsentrasi, minat, dan interaksi peserta terhadap materi yang disajikan. Yang ketiga, menciptakan suasana presentasi yang nyaman dan interaktif. Yang keempat, mampu mempengaruhi pikiran peserta untuk mengikuti alur materi dari awal sampai akhir. Nah, materi yang disampaikan dalam presentasi seharusnya memiliki beberapa syarat agar dapat diterima dengan baik oleh peserta atau audiens. Yang pertama, harus bersifat memberikan informasi baru dan menarik bagi peserta. Yang kedua, dapat memberikan keyakinan terhadap kebenaran materi yang disajikan. Yang ketiga, agar diterima dengan mudah oleh peserta, sebaiknya dalam penyajian menggunakan sikap yang baik dan persuasif, agar peserta dapat terpengaruh dan memahami serta mengikuti alur materi. Yang keempat, memberikan wawasan baru serta menjadi inspirasi bagi peserta. Dan yang terakhir, gunakanlah metode yang baik dalam pemaparan dan menghibur, agar tercipta kondisi diskusi yang ramah. Ketika membuat presentasi, hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentukanlah tema pokok materi yang akan disajikan. Yang kedua, gunakan metode alur materi yang singkat, padat, dan jelas. Ketiga, alur materi yang disajikan harus urut dan teratur. Yang keempat, sebaiknya menggunakan media interaktif seperti gambar,
video, suara untuk memperjelas dan menarik perhatian. Yang kelima, hendaknya setiap slide mengandung sebuah tema submateri dengan jelas. Yang keenam, dalam penataan letak huruf, kata, dan gambar, hendaknya memperhatikan unsur warna, ergonomika, dan estetika. Baiklah, kita akan masuk ke teknik presentasi yang efektif. Saya jelaskan, presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audien, namun juga dapat menggerakkan audien untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. Yang pertama, penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi. Karena peranannya, dalam penyusunan slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audien. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audien, tetapi dapat pula menentukan apakah audien akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Perhatikanlah gambar berikut. Apakah Anda pernah melakukan presentasi di hadapan teman-teman? Apakah audien tertarik atau memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan? Anda dapat menebak apakah presentasi yang dilakukan cukup efektif sehingga menarik minat audien, atau sebaliknya. Jika audien sibuk saling berbicara dengan audien lain, atau mereka asik dengan gadget atau laptop, atau bahkan audien sedang tertidur, maka apakah presentasi itu perlu dilanjutkan? Hal tersebut kemungkinan menunjukkan ketidaktertarikan audien pada suatu presentasi. Sebaliknya, apabila audien mendengarkan dengan seksama dan penuh antusias, artinya presentasi itu telah berhasil disajikan dengan baik. 3 hal utama yang menyebabkan audien tidak tertarik dengan presentasi, yaitu: pertama, penyampaian yang buruk. Yang kedua, inti yang ingin disampaikan tidak jelas. Dan yang ketiga, slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Alasan utama pemirsa tidak memperhatikan presenter disebabkan ada 3 hal. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan tidak jelas. Yang kedua, penyampaiannya yang buruk. Dan yang ketiga, slide yang membosankan dan rumit. Ada baiknya kita meninjau unsur yang dapat memengaruhi audien, yaitu etikal, emosional, dan logikal. Ketiga unsur ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama, etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika seseorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda jika berbicara dengan seorang yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu pula sikap berbeda apabila berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tua. Yang kedua, logikal, terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang disampaikan. Yang ketiga, emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara di pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audiens. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam presentasi. Yang pertama, pesan. Fokus pada satu ide. Tidaklah menjadi berkesan apabila menonton film yang menggabungkan semua genre seperti komedi, horor, dan aksi. Yang kedua, mengapa itu penting? Presentasi yang dianggap tidak penting oleh pemirsa tidak akan diperhatikan. Yang ketiga, bagaimana hal tersebut memecahkan masalah? Meskipun pesan yang disampaikan jelas dan fokus, serta dinilai penting oleh audiens, namun hal itu tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka hal itu tidak akan menggerakkan audien melakukan apapun. Kita akan masuk
yang kedua, yaitu presentasi sama dengan bercerita. Pada dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema, berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya, karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang. Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan, dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir. Sama seperti presentasi, buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter, sehingga apa yang Anda presentasikan mengalir. Namun sebelum Anda menyusunnya pada slide sorter, tentu saja Anda harus sudah mengetahui kalimat apa yang akan Anda sampaikan kepada audiens. Setelah menyusun alur cerita menggunakan slide sorter, kemudian tentukan apakah Anda akan menggunakan gambar atau media dengar pandang lain pada setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan pada slide tersebut. Ada kalanya, suatu slide hanya berisi satu atau beberapa kata. Ada juga hanya sebuah gambar yang memiliki makna yang dalam untuk disampaikan. Semua slide yang berisi gambar akan mengingatkan kita pada storyboard. Kita akan masuk pada yang ketiga, yaitu sederhana bukan seadanya. Buatlah slide sederhana namun tidak semaunya. Coba Anda perhatikan tampilan halaman mesin penelusur Google yang dibuat sangat sederhana. Tidak meletakkan apapun semaunya, karena desain dirancang sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai mesin penelusur dan tidak disertai dengan beragam tampilan yang membingungkan pemakai. Yang keempat, hindari text-oriented. Perhatikanlah contoh slide berikut. Mungkin Anda dan termasuk saya pernah membuat slide seperti ini. Jawabannya tentu saja beragam. Namun, dapat kita pastikan sebagian besar akan menjawab latar belakang mengaburkan teks putih. Itu benar, namun ada hal lainnya yaitu kita telah memaksakan slide ini menjadi sebuah dokumen. Jikalau dengan teks audiens sudah dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan, lalu untuk apa kita harus presentasi, membaca kembali teks tersebut jika bisa mengirimnya melalui email sehingga tidak membuang waktu audiens. Slide yang berisi teks akan membuat bosan permisa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide umen. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audiens hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian audiens tidak lagi kepada presenter, melainkan terfokus membaca teks. Yang kelima yaitu visual dan herbal. Perhatikan kembali gambar berikut dan hafalkan dalam waktu 2 menit. Sebutkan kembali tanpa melihatnya. Sekarang lihat hasil modifikasi ini. Perhatikanlah gambar berikut ini. Dengan memberikan warna pada teks akan membantu audiens mengingatkan poin utama pada slide. Dengan visualisasi, audiens lebih lama mengingatnya. Namun tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Untuk mengetahui apakah Anda seseorang dengan kemampuan daya ingat visual atau verbal, perhatikan gambar berikut dan sebutkan negara peserta yang dapat Anda hafal. Selain memberikan warna pada teks, pemberian bingkai juga memperkuat penekanan pesan, namun perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dengan latar. Jika harus menampilkan diagram pada slide, perhatikan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. Jelaskan bagaimana membaca alur pada grafik berikut ini.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.